Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Aswad, NPM 087. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi geologi dasar. Materi geologi dasar ada 5. Yang pertama, tektonik lempeng. Yang kedua, struktur geologi. Yang ketiga, jenis dan fungsi alat. Yang keempat, stratigrafi. Yang kelima, peta. Yang pertama, tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel astenosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliaran tahun yang lalu. Dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun, didorong arus konveksi mantel, lempeng mencakup kerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75-125 km. Penyebab dan pergerakan utama. Pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utamanya fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng seperti cincin api Pasifik. Di Indonesia, tabrakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan tektonik tinggi. Yang kedua, geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik, menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antar struktur batuan untuk memahami sejarah deformasi dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk mengidentifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama lipatan, deformasi pelapis seperti antiklin, cembung ke atas, dan siklin cekungan ke atas. Terbentuk dari tekanan kompresi. Sesar, patahan rapuh dengan pergerakan termaksud sesar normal, ekstensional, reverse atau church, kompresi, dan strike slip, geser horizontal. Join atau celah, fraktur tanpa pergeseran signifikan sering memengaruhi permeabilitas batuan. Yang ketiga, fungsi alat geologi. Yang pertama, 1. Palu geologi. Palu geologi digunakan untuk memecah batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. GPS menentukan koordinat lokasi tepat, latitude, longitude, elevasi di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan rute survei. Yang ketiga, kompas geologi. Kompas geologi seperti Bruton mengukur arah strike dan dip, kemiringan lapisan batuan, serta orientasi foliasi atau rekahan struktural. Yang keempat, papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran strike dip, koordinat GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Yang keempat, stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukan untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi, litostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara chronostratigrafi menentukan umur absolut
melalui isotop atau magnetstratigrafi. Sekuenstratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi. Ada 3 prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama, prinsip superposisi, menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. Yang kedua, prinsip horizontalitas, asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, lateral dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Yang terakhir, 5. Peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan, umur struktur, serta potensi sumber daya mineral dan energi. Fungsi utama, peta geologi berperan dalam mengeksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.